Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Salatan wa salaman ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi minal khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di antara tanda kasih sayang Allah kepada setiap hamba-Nya adalah Allah selalu memberi kesempatan kepada setiap hamba-Nya untuk mengisi ruang pikiran, untuk mengisi ruang jiwa dan ruang raga, menjaga keseimbangan hidup, bagaimana terpenuhinya kebutuhan pikir, kebutuhan jiwa dan kebutuhan fisik secara seimbang. Karena itulah kemudian ketika kita diminta untuk terus belajar menambah ilmu, kesempatan ini Allah berikan untuk mengokohkan akal dan pikiran kita. Seperti Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bekerja, berjualan apapun bentuknya, agar terpenuhi kebutuhan fisik kita dengan makanan yang halal. Serta yang terpenting dari itu, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk ruku dan sujud sebagai wasilah untuk mengokohkan dinding jiwa dan hati kita. Karena itulah secara paralel kita ingin mengokohkan pikiran kita dengan ilmu, mengokohkan fisik kita dengan maksimal bekerja, berjualan dan yang lainnya, serta mengokohkan jiwa dan hati kita dengan sujud dan ruku. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam pepatah Arab disampaikan, waladatka yabna adam ummuka bakian wan nasu haulahu yadhakun. Hidup adalah kumpulan tentang cerita-cerita yang kita buat, sadar atau tidak sadar. Cerita itu yang kemudian akan menjadi cerita bagi orang-orang yang hidup di setelah kita. Cerita yang kita buat, kita berharap adalah cerita-cerita yang baik, cerita-cerita yang bisa memberikan pengaruh positif kepada orang lain, dan cerita yang orang lain kemudian tersenyum dengan apa yang kita lakukan. Dari awal kehidupan ketika masa dilahirkan, saat itu kita menangis, dan orang-orang yang menyaksikan kelahiran kita, mereka tersenyum, bahagia, gembira, sekaligus penuh doa dan harapan, sehingga apa yang mereka doakan agar kehidupan kita selamat dunia akhirat. Namun ketika saatnya ajal datang, kita meninggal, maka ceritanya harus berbeda dengan cerita ketika kita terlahir.
terlahir kita menangis, orang yang ada di sekitar kita tersenyum bahagia. Maka buatlah mereka ketika kita meninggal, mereka menangis kehilangan kita, sementara kita tersenyum bahagia karena akan bertemu dengan Sang Rabb yang kita cintai. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Cerita kebaikan itulah yang disebut dengan husnul khatimah. Maka dalam kehidupan Allah telah memberikan peta jalan yang jelas. Allah telah memberikan kepada kita peluang-peluang untuk bisa menjadi pribadi yang baik dan membaikan. Allah siapkan sarana-sarana bagaimana kita memanfaatkan sarana itu untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik untuk diri kita dan membaikan untuk orang lain. Momentum yang Allah telah berikan kepada kita, ada momentum harian, ada momentum pekanan, bahkan ada momentum tahunan. Dan momentum tahunan ini adalah Ramadan. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ramadan harus memberikan inspirasi bagi kita. Yang pertama dari mindset kita, dari sudut pandang dan cara berpikir kita. Maka dari itu kita dituntut untuk terus menambah kualitas ilmu kita. Dari kualitas ilmu berharap akan menjadi asbab bertambahnya kualitas amal kebaikan kita. Dan dari amal kebaikan kita, semoga itu menjadi wasilah bertambahnya kualitas iman kita. Karenanya bicara tentang meningkatkan iman harus dimulai dengan kesadaran untuk menambah ilmu dan amal kebaikan. Ramadan secara ilmu kita maknai adalah apa yang kemudian oleh para ulama. Salah satunya adalah tafsir yang kita sama-sama kenal tokoh dari seorang profesor, Dr. Quraisy Shihab. Beliau menyampaikan dalam sebuah tafsirnya bahwa kata Ramadan artinya adalah mengasah. Yang dimaksud dengan mengasah intelektual kita, mengasah daya pikir kita, mengasah emosional kita, mengasah hati dan jiwa kita, serta mengasah sosial kita. Hendaknya kita sama-sama ingin jadikan Ramadan agar ilmu kita bertambah, agar kepedulian kita bertambah, agar kualitas dinding iman kita terus bertambah. Karena itulah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada setiap hambanya bagaimana Ramadan dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan nilai dan kualitas diri kita. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang kedua, ayat-ayat yang berbicara tentang Ramadan, yang kemudian di situ ada kata-kata akhir dari ayatnya. Semoga kalian termasuk orang-orang yang muttaqin. Semoga tergolong dari hamba-hamba yang bertakwa. Apa yang kemudian menjadi ciri hamba yang bertakwa? Ayat yang berikutnya berbicara tentang satu makna yang sangat dalam, yaitu la'allahum yarshudun. La'allahum yarshudun. Di dalam rentetan ayat tentang puasa, Allah berfirman, semoga dengan asbab puasa, dengan asbab ibadah Ramadan, ada yang disebut dengan kematangan diri, kematangan jiwa, kematangan pikir, kematangan emosional, kematangan sosial. Inilah indikator dari ketakwaan seseorang. Jadi ketakwaan itu sesuatu yang bisa dilihat oleh orang lain dari kematangan berpikirnya. Maka apa yang dia ucap senantiasa memberikan ketenangan,
bukan ketegangan. Apa yang menjadi statementnya menyejukkan, bukan kemudian memprovokasi. Karena itulah orang bertakwa, dia akan selalu merasakan setiap kata yang terucap akan diminta pertanggungjawabannya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di waktu yang singkat 1 bulan, tentunya waktu yang pendek, bagaimana kita jadikan Ramadan momentum tambah ilmu, tambah amal, tambah iman. Maka saya mengajak diri saya dan kita semua, mari kita sama-sama niatkan cara pandang kita. Ini adalah kesempatan emas yang Allah berikan. Saya mengajak dengan rumus sederhana, yaitu 3 T. T yang pertama adalah terdata. Terdata maksudnya adalah mari kita data, kita catat amal-amal apa yang kita ingin lakukan selama bulan suci Ramadan, dengan satu persepsi yang utuh tentang keyakinan kita bahwa setiap amal yang wajib dilipat gandakan dan setiap amal yang sunnah akan statusnya disamakan dengan amal yang wajib. Maka kita mulai data amal apa kita yang akan kita lakukan, baik yang berefek kepada pribadi kita atau berefek kepada orang lain. Ketika kita bicara tentang sholat sunnah, maka kita data sholat sunnah kita. T yang kedua adalah tertata. Tertata amal kita. Seperti kita bekerja, kita dituntut untuk mampu menggunakan waktu yang singkat, namun pekerjaan bisa selesai. Maka kita tata apa yang menjadi komitmen kita, yang sudah kita data. Kapan kita melakukan? Bagaimana kita membreakdown amalan-amalan baik yang wajib dan yang sunnah. Sebagai satu contoh yang sederhana, ketika mindset kita berbicara tentang membaca Al-Quran, setiap hurufnya mendapatkan 10 kebaikan. Kemudian kita data, kita ingin bisa menyelesaikan 1 kali khatam minimal dalam sebulan. Maka kemudian kita breakdown, kita tata, berarti 1 hari kita harus menyelesaikan 1 juz. Dalam 1 juz kita kemudian tata lagi, dalam berapa waktu kita akan selesaikan. T yang ketiga adalah terjaga. Terjaga keistiqomahannya, terjaga keberlanjutannya, sekaligus terjaga agar apa yang sudah kita lakukan mudah untuk dievaluasi, didata, ditata, dan dijaga. Amal yang bisa kita lakukan, tentu setiap orang punya prioritas masing-masing. Tentu setiap orang kemampuannya berbeda-beda. Maka kita yang mampu untuk mengukur diri kita, berapa kemampuan infak kita, berapa rakaat kemampuan kita untuk melaksanakan sholat sunnah di malam hari, berapa kemampuan kita untuk bisa melakukan amal-amal soleh kebaikan yang lain. Karena itulah cara kita untuk bisa meraih agar ibadah kita maksimal, terdata, tertata, dan terjaga, sehingga kita termasuk orang-orang yang tidak kehilangan momentum yang sangat berharga, sehingga kita merasakan kehadiran Ramadan adalah kebutuhan pikir, kebutuhan jiwa, sekaligus kebutuhan raga. Dan tentunya Ramadan adalah momentum untuk menguatkan hubungan kita sesama manusia dengan kontribusi positif, dengan amal-amal sosial, dengan apapun yang kita bisa. Maka ketika kita bicara tentang hubungan kita dengan manusia, dan pastinya hubungan kita dengan Allah, dan dalam sebuah kalimat di akhir khutbah ini, Imam Al-Ghazali menyampaikan, kalau engkau ingin baik hubunganmu dengan manusia, perbaikilah
hubunganmu dengan Allah. Ketika sholatmu sudah serius, ketika sholatmu sudah khusyuk, ketika engkau sudah mencintai sholat, yakinlah Allah akan menurunkan cinta kepada manusia untuk mencintaimu. Yang kedua, perbaiki batinmu, Allah akan perbaiki zahirmu. Dan yang ketiga, perbaiki akhiratmu, maka Allah akan perbaiki duniamu. Perbaiki akhiratmu, maka Allah akan perbaiki duniamu. Semoga Ramadan tahun ini betul-betul memberikan inspirasi kepada kita untuk menguatkan akal pikiran kita dengan ilmu, menguatkan jasad kita, dan menguatkan hati dan jiwa kita. Kita ingin Ramadan tahun ini memberikan kekuatan kepada kita hingga kita termasuk orang-orang yang bisa melalui hari dan malam Ramadan hingga akhir Ramadan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa dzikr warham wa anta arhamur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa ummahatina wa li ajdadina wa jaddatina wa li ikhwanina wa akhawatina wa li khalina wa khalatina wa li ammina wa ammatina wa li muallimina wa muallimi muallimina wa li ustadina wa ustadi ustadina wa li man lahum huququn alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha wa fi masjidina hadha nurul hikmah dzamban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la dainan illa qadaita wa la musafiran illa wasalta wa la sa'iman illa qabbalta wa la hajatan min hawaijid dunya laka biha ridha wa la nabiyya sallallahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna siyamana wa taqabbal minna qiyamana wa taqabbal minna tarawihana wa taqabbal minna tilawatana fi syahri Ramadan wa fi ayyami Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa